Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-mu'minun. Muttaqullah. Hadithu qala tabaqara wa ta'ala fi kitabil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa sa'a. Wattaqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza al-fawzal 'azima. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, yaitu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah mengantar kita menjalan gelap gulita menuruh dalam terang benderang seperti saat sekarang ini, dengan kata minaz zulumati ilan nur. Saya akan membawakan judul pada kali ini, menedangi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan mulia ini, khatib berwasiat kepada seluruh jamaah wali khalif, kepada khatib pribadi untuk senantiasa mengingat serta menguntungkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita senantiasa akan mendapatkan jalanan hidup dengan baik, mendapatkan modal takwa yang kita punya. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Pada Jumat kali ini, khatib mengajak kita semua kembali untuk terus istiqamah mengambil keteladanan dari Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan sejak umat manusia, ada umat yang tunduk, yang beriman, tapi banyak juga yang mengembangkan sehingga datangnya balas dari Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dalam Al-Quran sebagai kisah singkat yang Allah berikan kepada kaum Tauf, kaum Ad, sampai kepada kaum Lut. Umat-umat ini sudah Allah musnahkan dari muka bumi karena akhlak jahiliyah mereka melampaui batas. Harus diakui bahwa manusia cenderung ingat mendapatkan kebaikan dan melupakan orang yang dengan baik. Akhlak demikian menjadi fitrahnya setiap manusia. Kefitrah tersebut menjadi hilang karena ketidakmampuan mendengar dengan melihat setiap kebenaran tanpa tingkat yang lebih ekstrem, dan berapa Rasulullah yang menjadi korban pembunuh oleh umat sendiri, serta mengejutkan, serta sejarah menunjukkan fase setelah Masehi, bahasa Arab yang mendami Mekah tumbuh menjadi negeri yang maju dalam perdagangan. Tanpa akhlak manusia saat ini semakin jauh dari fitrah.
Persia dan Romawi menyampi Mekah malah lebih buruk daripada itu. Di sini peperangan antara cucu Adam kerap terjadi. Setiap kuat tidak akan berkuasa dan yang berkuasa akan terus menginjak di bawahnya. Allah telah menyimpankan kehadiran seorang Rasul yang teristimewa sebagai penyu terakhir yang selalu alam. Ialah Rasulullah SAW. Perjalanan dakwah beliau yang embang sesungguhnya sangat besar tantangannya. Beliau memikul tanggung jawab yang besar untuk selalu umat manusia. Nabi Muhammad SAW diberi tugas yakin sebagai hadis dari Abu Hurairah berkata yakin, innama yabi'isatu ummami makarin akhlak. Sesungguhnya yang diutus hanya untuk menyempurnakan kehilan akhlak. Allah mempersiapkan Rasul menjadi iksan yang kalian mereka tanggung jawab yang demikian besar. Rasulullah memiliki akhlak yang santun, yang lembut, berkasih sayang dengan hakikat dari akhlak Islam. Allah memberikan pujian langsung kepada Rasul melalui firman dalam surah Al-Qalam ayat 4. Innaka ala khalqil azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Berbagai rujukan sehingga mengabaikan momen indah yang mengharukan tentang akhlak Rasulullah. Hingga fase hidup yang di Madinah dengan wafatnya Rasulullah, para sahabat yang mengambil Rasulullah mengambil langsung teladan akhlak dari Rasulullah. Ada Siddiq Abu Bakar yang bergerak Siddiq karena kejujurannya, dan Umar bin Khattab memiliki garis hitam di wajahnya disebabkan sehingga menangis mengingat kematian. Dan ada Sayyidina Utsman santun dan pemalu, dan ada Sayyidina Ali yang berani dengan memiliki tingkat kasih sayang yang tingginya kepada kaum mukmin. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari kalanganmu, berat menanggung penderitaanmu. Ingat kamu mendapatkan keamanan dan berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 128. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai rujukan umat dalam akhlak menjalani Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan bukanlah suatu yang mustahil. Karena Rasulullah bukanlah malaikat, beliau adalah manusia biasa yang di dalam dirinya ada mutiara akhlak yang agung. Beliau Allah senantiasa menangis jika datang firman Allah yang menyebutkan umat Rasulullah banyak di neraka. Lantas beliau memohon kepada Allah agar umatnya masuk ke surga. Rasulullah seorang rendah hati, seorang penghulu segala rasul yang dipuji oleh Tuhan, tapi berjalan di muka bumi ini tanpa meningkatkan kepada kepalanya. Bahwa ketika Fatul Makkah, beliau menundukkan kepalanya sebagai tanda kehormatan kepada kota Makkah. Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam kepada penduduk Makkah yang telah mengusirnya, dan tidak ada terlintas amarah kepada penduduk Taif yang dulunya melempar dirinya tanpa ampun sampai berdarah lututnya. Beliau memaafkan, dan maaf dalam Islam paling hebat itu adalah fafwal wasfu,
yakin, memaafkan, dan lupakan semua kesalahan. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا يَفْضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَسَارِعْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Mereka berkata, rahmat Allah, engkaulah Nabi Muhammad, beliaulah lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dengan berhati keras, tentu mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, manfaatkanlah mereka, memohonlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita betapa seorang Rasul itu mempunyai kelembutan agar manusia tertaat hatinya menerima dakwah. Sekiranya Rasul keras, tentu banyak orang akan berpaling. Suatu hari, seorang Badui kencing di masjid, melalui para sahabat datang untuk menahan. Rasul datang memperlakukan sang Badui tadi dan penuh kelembutan. Betapa Badui ini jauh cintanya kepada Rasulullah, hanya mau mendengarkan apa yang Rasulullah nasihatkan. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Demikianlah keluruhan akhlak Rasulullah yang harus kita teladani. Kita ingat bahwa akhlak merupakan wasit agama untuk kehidupan masa depan. Rasulullah menjadi acuan utama dalam segala aspek kehidupan. Dan Rasulullah sebagai ayah, suami, masyarakat, panglima perang, pedang, dan lain sebagainya. Semua teladan itu murahnya adalah Rasulullah. Seorang kita terus mencoba meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fi ayati wa zikril hakim wa taqabbala minhu tilawatahu innahu was samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya أيها الناس اتقوا الله فبما أمره واتقوا أما نهى. إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى بقية الصحابة ومن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات اللهم لا تدعوا ذوابا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دما إلا قضيته ولا حجرة من حوارد الدنيا والآخرة إلا قرته يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين استقاموا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم
بالعبد والإحسان وإذات القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تتفكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم وأنتم تسمعون وأقيموا الصلاة.